Apa dasar ajaran Gereja Katolik bahwa Bunda Maria diangkat ke surga? Dogma Maria diangkat ke surga berhubungan dengan ajaran Gereja Katolik lainnya tentang Bunda Maria, yaitu bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Allah, sehingga Maria menjadi sang tabut perjanjian baru yang mengandung Kristus sebagai penggenapan perjanjian lama. Sama seperti Kristus yang dikandungnya dimuliakan Allah dengan kenaikannya ke surga, demikian pula dengan Bunda Maria dimuliakan oleh Allah dengan diangkat ke surga setelah akhir hidupnya di dunia. Pengangkatan Bunda Maria ke surga ini memberikan pengharapan bagi penggenapan janji Allah kepada semua umat beriman yang setia sampai pada akhirnya. Demikian penjelasannya. 1. Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru yang selalu berada dalam kesatuan dengan Kristus yang dikandungnya. Kitab Mazmur mengajarkan, "Bangunlah, ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu." Mazmur 132 ayat 8. Maria sebagai tabut perjanjian baru yang mengandung Kristus, akan selalu bersama dengan Kristus. Jika Henoh dan Nabi Elia dapat diangkat oleh Tuhan ke surga, lihat Kejadian 5 ayat 24, Ibrani 11 ayat 5, 2 Raja-Raja 1 ayat 11-12, 1 Makabe 2 ayat 58, maka terlebih lagi Tuhan Yesus dapat melakukan hal itu terhadap ibunya sendiri. 2. Kitab suci menggambarkan secara figuratif bahwa Bunda Maria adalah ratu yang menerima kemuliaan karena kemuliaan putranya. Kitab Raja-Raja mengisahkan bagaimana Raja Salomo, anak Raja Daud, menghormati ibunya, Batsyeba, dan Raja menyediakan tempat bagi bundanya di sebelah kanannya. Lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Kristus, sebagai Raja keturunan Daud dan Putra Allah sendiri, akan berbuat yang sama, yaitu menghormati ibunya dan menyediakan tempat baginya di sisi kanannya di surga. Jika Raja di dunia tahu menghormati ibunya, maka Kristus Sang Raja di atas segala raja, pasti tidak akan kurang dalam memberi penghormatan kepada ibu yang telah mengandung dan melahirkannya ke dunia. Kitab Mazmur menggambarkan perkawinan raja, di mana raja yang digambarkan di sana adalah Kristus, Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, sebab itu Allah telah mengurapi engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Mazmur 45 ayat 3-10. Permaisuri di sebelah kanan raja adalah Bunda Sang Raja, sebagaimana Ratu Batsyeba di zaman Raja Salomo. Kitab Wahyu menggambarkan tabut perjanjian sebagai seorang perempuan yang mengandung anak laki-laki, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 11 ayat 19 sampai pasal 12 ayat 1-12. Gereja Katolik menginterpretasikan perempuan ini secara literal sebagai Bunda Maria, yaitu perempuan yang sama yang disebutkan pada Kejadian 3 ayat 15 dan Yohanes 2 ayat 4, Yohanes 19 ayat 26. Namun demikian, Gereja Katolik juga menerima interpretasi alegoris lainnya, yaitu bahwa perempuan ini dapat diinterpretasikan sebagai gereja, Israel ataupun Yerusalem sorgawi. 3. Pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan pemenuhan janji Allah. Kitab suci mengatakan bahwa seorang perempuan, yaitu Bunda Maria yang keturunannya, yaitu Yesus, akan menghancurkan iblis dan kuasanya, yaitu maut. Lihat Kejadian 3 ayat 15, dan bahwa pengangkatan ini merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Lihat Roma 5-6, 1 Korintus 15 ayat 21-26, di mana kematian akan ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54-57. Rasul Paulus mengajarkan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, Kristus kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Kehidupan Bunda Maria sendiri diwarnai berbagai penderitaan bersama Kristus, dan nubuat Nabi Simeon bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya, Lukas 2 ayat 35, tergenapi di kaki salib Kristus, saat Bunda Maria melihat Yesus putranya disiksa sampai wafat di hadapan matanya sendiri. Oleh sebab Bunda Maria adalah ibu yang melahirkan Kristus, dan karena itu dibebaskan Allah dari noda dosa, dan sebab Bunda Maria adalah murid Kristus yang pertama menderita bersamanya dengan sempurna,
maka layaklah bahwa Tuhan Yesus memenuhi janji dalam Roma 8 ayat 17 ini. Demi memenuhi janji inilah, Allah telah mengangkat Bunda Maria, tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga, di akhir hidupnya di dunia. Sebab dikatakan dalam kitab suci, bahwa Kristus adalah buah sulung yang bangkit dari mati, dan kemudian diikuti oleh orang-orang lain, yaitu umat beriman menurut urutannya. Lihat 1 Korintus 15 ayat 23. Maka sepantasnya lah Maria, sebagai ibu Yesus, menempati urutan kedua setelah Yesus. Bunda Maria menjadi yang pertama dari umat beriman yang ditempatkan di sebelah kanan Allah, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang beriman, dan hidup sesuai dengan imannya. Lihat Matius 25 ayat 33. Namun, perlu kita ketahui, bahwa Bunda Maria diangkat Tuhan ke surga, dan bukan naik ke surga. Maria diangkat, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi umat Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan akan kebangkitan badan di akhir zaman. Kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa, untuk bersatu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Maka, dogma Maria diangkat ke surga, bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi merupakan perayaan akan pengharapan kita sebagai murid-murid Kristus. Dasar Kitab Suci. 1. Kejadian pukul 3.15. Seorang perempuan, yaitu Maria dan keturunannya, yaitu Yesus akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. 2. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Bunda Raja menerima penghormatan dari Raja, dan ditempatkan di sisi kanan Raja. 3. Mazmur 45 ayat 3-10. Permaisuri berpakaian emas di sisi kanan Raja. 4. Wahyu pasal 11 ayat 19 sampai pasal 12 ayat 1-12. Bunda Maria, sang tabut perjanjian dan perempuan yang melahirkan anak laki-laki, yaitu Kristus yang memimpin dunia. 5. Roma pasal 5 sampai pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Maka Maria yang tidak berdosa, tidak mengalami kerusakan akibat maut. 6. 1 Korintus 15 ayat 21-26. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, yaitu tiap-tiap orang menurut urutannya. 7. 1 Korintus 15 ayat 54. Maut ditelan dalam kemenangan, ini digenapi dalam diri Bunda Maria yang tak berdosa. 8. Roma 8 ayat 17. Mereka yang menderita bersama Yesus akan dimuliakan bersama Dia. Dan berikut adalah dasar tradisi suci. 1. Sudo Melito, tahun 300. Oleh karena itu, jika hal itu berada dalam kuasamu, adalah nampak benar bagi kami pelayan-pelayanmu, bahwa seperti engkau yang telah mengatasi maut, bangkit dengan mulia, maka engkau seharusnya mengangkat tubuh bundamu dan membawanya denganmu, dengan sukacita ke dalam surga. Lalu kata Sang Penyelamat, Yesus jadilah seperti perkataanmu. Sudo Melito, The Passing of the Virgin, 16, 2-17. 2. Timotius dari Yerusalem, tahun 400. Oleh karena itu sang perawan, Maria tidak mati sampai saat ini, melihat bahwa ia yang pernah tinggal di dalamnya, memindahkannya ke tempat pengangkatannya, Saint Timothy of Jerusalem, Homily on Simeon dan Anna. 3. Yohanes Sang Teolog, tahun 400. Tuhan berkata kepada ibunya, biarlah hatimu bersuka dan bergembira, sebab setiap rahmat dan karunia telah diberikan kepadamu dari Bapa-Ku di surga, dan dariku dan dari Roh Kudus. Setiap jiwa yang memanggil namamu tidak akan dipermalukan, tetapi akan menemukan belas kasihan dan ketenangan dan dukungan dan kepercayaan diri, baik di dunia sekarang ini dan di dunia yang akan datang, di dalam kehadiran Bapa-Ku di surga. Dan dari saat itu semua mengetahui bahwa tubuh yang tak bercacat dan yang berharga itu telah dipindahkan ke surga. John the Theologian, The Dormition of Mary. 4. Gregorius dari Tours, tahun 575. Para rasul mengambil tubuhnya, jenazah Maria, dari peti penyangganya dan menempatkannya di sebuah kubur, dan mereka menjaganya, mengharapkan Tuhan, Yesus agar datang. Dan lihatlah, Tuhan datang kembali di hadapan mereka, dan setelah menerima tubuh itu, ia memerintahkan agar tubuh itu diangkat di awan ke surga, di mana sekarang tergabung dengan jiwanya. Maria bersukacita dengan para terpilih Tuhan. Gregory of Tours,
Eight Books of Miracles 1, 4. 5. Theoteknos dari Livias, tahun 600. Adalah layak, bahwa tubuh Bunda Maria yang tersuci, tubuh yang melahirkan Tuhan, yang menerima Tuhan, menjadi ilahi, tidak rusak, diterangi oleh rahmat ilahi dan kemuliaan yang penuh, agar hidup di dunia untuk sementara, dan diangkat ke surga dengan kemuliaan, dengan jiwanya yang menyenangkan Tuhan. Theoteknos, Homily on the Assumption. 6. Santo Modestus dari Yerusalem, sebelum tahun 634. Sebagai Bunda Kristus yang termulia, telah menerima kehidupan dari Dia, Kristus ia telah menerima kekekalan tubuh yang tidak rusak, bersama dengan Dia yang telah mengangkatnya dari kubur dan mengangkatnya kepada dirinya dengan cara yang hanya diketahui olehnya. Modestus, encomium in dormitionem Sanctissimae Dominae Nostrae Dei Parae Semper Virginis Mariae. 7. Santo Germanus dari Konstantinopel, tahun 683. Engkau adalah Ia, yang nampak dalam kecantikan, dan tubuhmu yang perawan adalah semuanya kudus, murni, keseluruhannya adalah tempat tinggal Allah, sehingga karena itu, dibebaskan dari penguraian menjadi debu. Meskipun masih manusia, tubuhmu diubah ke dalam kehidupan surgawi yang tidak dapat musnah, sungguh hidup dan mulia, tidak rusak dan mengambil bagian dalam kehidupan yang sempurna. Saint Germanus, Sermon 1. 8. Santo Yohanes Damaskinus, tahun 697. Adalah layak bahwa ia, yang tetap perawan pada saat melahirkan, tetap menjaga tubuhnya dari kerusakan, bahkan setelah kematiannya. Adalah layak bahwa dia, yang telah menggendong Sang Pencipta sebagai anak di dadanya, dapat tinggal di dalam tabernakel ilahi. Adalah layak bahwa mempelai, yang diambil Bapa kepadanya, dapat hidup dalam istana ilahi. Adalah layak bahwa ia, yang telah memandang puteranya disalib dan yang telah menerima di dalam hatinya pedang duka cita yang tidak dialaminya pada saat melahirkannya, dapat memandang dia saat dia duduk di sisi Bapa. Adalah layak bahwa Bunda Tuhan memiliki apa yang dimiliki oleh puteranya, dan bahwa ia layak dihormati oleh setiap makhluk ciptaan, sebagai ibu dan hamba Tuhan. John Damasin, Dormition of Mary. 9. Gregorian Sacramentary, tahun 795. Terhormat bagi kami, oh Tuhan, perayaan hari ini, yang memperingati Bunda Allah yang kudus, yang meninggal dunia untuk sementara waktu, namun tetap tidak dapat dijerat oleh maut, yang telah melahirkan putramu, Tuhan kami yang menjelma dari dirinya. Gregorian Sacramentary, Veranda, ante 795. Dasar Magisterium Gereja. 1. Paus Pius XII, dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus, 1950 mengajarkan. Oleh karena itu, Bunda Tuhan yang terhormat, dari segala kekekalan digabungkan secara tersembunyi dengan Yesus Kristus, akhirnya memperoleh sebagai puncak tertinggi dari segala haknya yang istimewa, bahwa ia harus dijaga agar bebas dari kerusakan kubur dan bahwa seperti putranya, setelah mengalahkan maut, ia dapat diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga, di mana sebagai ratu, ia duduk di dalam kemegahan di sisi kanan puteranya, Raja segala masa yang kekal. Lihat 1 Timotius 1 ayat 17, dan Munificentissimus Deus, 40. Dengan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan dengan kuasa kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan menentukannya sebagai dogma yang diilhami Roh Kudus, bahwa Bunda Maria yang tidak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan kehidupannya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Munificentissimus Deus, 44. 2. Konsili Vatikan II, tahun 1962 sampai tahun 1965. Konstitusi tentang Gereja, Lumen Gentium, LG. Akhirnya perawan tak bernoda, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di sorga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan. Lihat Wahyu 19 ayat 16 yang telah mengalahkan dosa dan maut. LG 59. 3. Katekismus Gereja Katolik, KGK 966. Akhirnya perawan tak bernoda, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. LG 59.
bandingkan pengumuman dogma mengenai Maria diangkat ke surga oleh Paus Pius XII, 1950, DS 3903. Terangkatnya perawan tersuci adalah satu keikutsertaan yang istimewa pada kebangkitan putranya, dan satu antisipasi dari kebangkitan warga-warga Kristen yang lain. Pada waktu persalinan engkau tetap mempertahankan keperawananmu, pada waktu meninggal, engkau tidak meninggalkan dunia ini, ya Bunda Allah. Engkau telah kembali ke sumber kehidupan, engkau yang telah menerima Allah yang hidup, dan yang akan membebaskan jiwa-jiwa kami dari kematian dengan doa-doamu. Liturgi Bizantin, pada pesta kematian Maria tanggal 15 Agustus. Demikian, semoga membawa pencerahan bagi umat Kristiani. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita.